Di belakangnya makmumnya sarjana, dokterandes, atau insinyur kalau zaman dulu. Imamnya cuman keluaran SD saja, tapi mampu menjadi imam, maka sah berjamaah. Ingat sabda baginda Rasulullah SAW. Sabda teringat juga perkataannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, adibu auladakum fa innaha makhlukun bi ghairi zamanikum. Didik putra putri kalian, sebetulnya putra putri kalian akan beda dibanding zaman kalian. Dulu media sosial nggak berkembang cepat seperti sekarang. Jadi dulu kita masih bisa memuja guru-guru kita karena belum ada perbandingan. Dulu belum ada YouTube seperti sekarang. Jadi kita mencari perbandingan itu yang hanya di depan muka kita, yang tatap muka saja. Maka dulu kita mempunyai kenangan, ada guru galak, ada guru yang kita senangin, ada ustadz yang kita senangin kalau mengajar. Itu cerita kita waktu kita kecil, waktu kita masih tahap belajar. Sekarang selain susahnya juga nyari guru yang muroah. Muroah itu yang bisa dipandang. Kadang-kadang guru sekarang ucapannya B, kelakuannya A. Kadang-kadang penceramahnya bagus tapi perilakunya tidak sesuai. Atau dalam ceramah cuman guguyonan doang, tidak menjadi suri tauladan. Satu, itu permasalahannya. Yang kedua, permasalahannya sekarang media sosial berkembang cepat. Anak-anak kita bisa nyari perbandingan, bisa nyari tontonan, bisa nyari pujaan sendiri. Maka tiada lain dan tiada bukan langkah yang paling tepat untuk menjadi figur adalah di rumahnya sendiri. Jadi kalau kita ingin mempunyai anak yang akhlaknya baik, anak kita sekarang tidak bisa memandang mana guru yang dia puja yang baik. Apalagi sekarang belajar jarang tatap muka. Satu-satunya yang akan ditiru oleh anak kita minimal di rumah, yakni orang yang ada di rumah. Kalau kita mau mempunyai anak yang berakhlak baik, minimal kita di rumah ibu dan bapaknya berakhlak dan perilaku yang baik. Anak akan bicara kasar ketika bergaul sama teman-temannya karena korban pergaulan. Tapi kalau di dalam rumahnya akhlak dan perilaku orang tuanya lembut, baik, maka si anak minimal di rumah akan pura-pura baik. Tapi kalau orang tuanya di rumah kasar, ngomelin istrinya, kata-kata kotor keluar, anak kita di dalam sudah menemukan perilaku yang kotor, keluar di pergaulan pun akan menemukan perilaku yang kotor, maka terbentuk di dalam anak akhlak dan perilaku yang keras. Ini yang terutama. Jadi Bang Rusdi sekeluarga kalau ingin punya anak soleha, Bang Rusdi harus menjadi imam di rumah, percontohan di rumah.
Bicara tentang imam, kita kemarin sedang membahas masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah kemarin kita bahas bahwa sholat berjamaah itu hukumnya bagi pribadi adalah sunnah muakkad, tapi untuk umum hukumnya adalah fardu kifayah. Di dalam gambaran sholat berjamaah kemarin sudah kita bahas di dalam kitab Fathul Qorib, Syekh Abi Suja menjelaskan. Jadi kita itu kalau bicara sekarang referensinya harus tepat, tidak bisa analisa diri sendiri, karena zaman sekarang zaman ilmu, zaman kritis. Bicara menyampaikan suatu ilmu harus tepat dasarnya. Di dalam kitab Fathul Qorib kata Syekh Abi Suja, kemarin sudah kita bahas sedikit, wa yajuzu ayyatamal hurri bil abdi. Boleh kita bermakmum kepada hamba sahaya. Kalau zaman sekarang perhambaan sudah tidak ada. Hamba sahaya itu budak belian. Dulu di zaman Nabiullah Yusuf alaihi salam, terakhirnya di zaman Nabi Muhammad, ada orang-orang yang dibeli. Jadi tawanan perang diambil, orang-orangnya dikasih makan, dikasih pakaian, dihidangkan di pasar, jidatnya pakai bandrol, sekian harganya. Ntar ada yang beli, misalnya ada orang yang beli budak itu, dipekerjakan, dikasih makan, dikasih pakaian, tapi tidak diupah karena dibeli. Tapi dia pinter ilmu agamanya, suatu saat masuk ke masjid jadi imam. Kita orang yang bebas, yang bukan budak belian, jadi makmumnya. Apa hukumnya? Sah berjamaahnya. Nah, kalau di zaman sekarang dikiaskan, imam, makmum itu tidak melihat status kaya atau miskinnya.